Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD. Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Semua apa adanya sesuai dengan kejadian yang saya alami. Kali ini saya akan mencoba membudidayakan ikan nila memakai sistem bioflok skala kolam rumahan dengan kondisi seadanya. Apa yang Anda lihat dan dengar di video ini adalah kejadian yang sesungguhnya dari apa yang saya lakukan dan saya praktekkan di lapangan sebagai pemula. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya menerapkan sistem bioflok dalam budidaya ikan nila di kolam milik saya ini. Dengan berbekal teori dan pengetahuan yang pernah saya dengar, baca, dan tonton, dan dari praktek lapangan yang pernah saya lakukan di siklus sebelumnya. Semua sesuai dengan apa yang saya pahami dan akan saya praktekkan apa adanya. Jadi harap maklum apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penerapan sistem biofloknya. Dan saya harap pemirsa semua bisa berbagi saran, kritik, atau bisa juga berbagi pengalaman di channel saya ini melalui kolom komentar pada setiap video yang saya upload, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran bersama yang jadi manfaat akhirnya. Tonton terus video saya ya, agar bisa mengikuti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu perkembangan ikan nila yang saya budidayakan ini. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Episode 4, minggu pertama aplikasi bioflok. Ini adalah hari pertama, kolam akan kita aplikasikan tahap awal bioflok. Setelah kemarin satu malam, bahan pembentuk vlog kita sudah aerasikan. Di pagi hari ini saatnya kita aplikasikan ke dalam kolam. Tapi sebelum kita masukkan bahan tersebut, kita persiapkan terlebih dahulu wadah dan kapur dolomit dengan takaran sebanyak 50 gram per 1 meter kubik. Sesuaikan saja ukuran kapur dolomit tersebut dengan volume kolam yang kita miliki. Larutkan kapur dolomit di air yang sudah kita tempatkan di wadah. Aduk rata agar kapur dolomit menyisakan ampasnya. Lalu tuang merata ke dalam kolam. Untuk ampasnya, usahakan jangan ikut masuk ke dalam kolam. Setelah itu, kita lanjutkan memasukkan bahan pembentuk vlog yang sudah diaerasi semalaman. Tuangkan seluruh bahan di kolam dan aduk rata kolam. Pada hari pertama pengaplikasian bioflok, ikan kita puasakan lagi selama 1 hari. Jangan diberi makan. Biarkan ikan beradaptasi dengan bahan-bahan pembentuk vlog. Langkah ini diambil dengan tujuan agar memberikan waktu untuk bahan pembentuk vlog bereaksi dengan air kolam, yang akhirnya vlog pada kolam akan terbentuk. Kalau kita paksakan ikan kita berikan makan, biasanya sih ikan akan tetap makan juga, tapi akan sedikit berkurang responnya. Berdasarkan pengalaman pada siklus pertama yang saya lakukan, saat saya sudah masukkan bahan pembentuk vlog, ikan tetap saya berikan pakan, karena saking senangnya saya melihat ikan gesit memakan pelet. Tapi akhirnya vlog tidak terbentuk. Menurut pendapat saya, bila diberikan pakan, maka tidak ada kesempatan bahan-bahan tersebut dalam membentuk vlog dikarenakan ikan tetap mengeluarkan kotoran lebih banyak dari bahan pembentuk vlog. Bila kotoran ikan seimbang, maka vlog akan mudah terbentuk. Di hari pertama pengaplikasian bioflok, kita amati saja ikan di dalam kolam. Tidak ada perlakuan apa-apa lagi setelah memasukkan bahan pembentuk vlog ini kecuali ikan kita puasakan 1 hari penuh. Ini adalah hari kedua bioflok. Setelah 1 hari kemarin berpuasa, di hari kedua ini ikan mulai kita berikan makan. Perhatikan porsi pakan ikan yang biasanya kita berikan sebanyak 3% dari berat total ikan perharinya. Maka setelah pengaplikasian bioflok, kita kurangin porsi makan ikan menjadi 1% dari berat total ikan. 1% itu pun kita bagi lagi dengan beberapa kali kita biasa beri pakan ikan. Kalau 2 kali, ya berarti setiap pemberian pakan adalah 0,5%-nya saja.
Sebagai acuan, perhitungannya sebagai berikut. Perkiraan berat total ikan di kolam adalah 1000 gram. Maka pakan yang harus kita berikan di hari kedua ini adalah 1000 gram kali 1% sama dengan 10 gram. Dibagikan berapa kali ikan kita berikan makan. Kalau 2 kali berarti 5 gram tiap pemberian pakan. Kalau 3 kali dalam sehari maka 10 gram dibagi 3 saja. Pengurangan porsi makan ini rencananya saya akan lakukan selama beberapa hari ke depan. Semua itu bertujuan memberikan kesempatan agar bahan pembentuk vlog melakukan pekerjaannya, yaitu membentuk vlog. Ini adalah hari ketiga biovlog. Pada hari ini, ikan terlihat masih lincah, berenang ke sana kemari dengan riangnya. Ketika diberikan makanan, respon ikan sangat bagus. Sampai hari ini tidak ada kematian ikan. Kondisi air bisa dilihat dalam video. Agak terlihat jernih dan berwarna sedikit kehijauan. Tidak ada perlakuan apapun pada kolam pada hari ketiga ini. Hanya memberikan makan ikan dengan jadwal 2 kali secara rutin dengan porsi 1% per harinya. Ini adalah hari keempat biovlog. Pada pagi hari ini ketika diberikan makan, ikan terlihat sangat gesit. Pemberian pakan harus tetap terjaga takaran dan waktunya. Biarkan tetap pada porsi makan 1% selama beberapa hari ke depan. Beri kesempatan agar biovlog bisa mengurai kotoran ikan dengan baik, dan vlog dapat melipat gandakan jumlahnya. Pada sore hari di hari keempat ini, kita bisa mempersiapkan membuat bahan pembentuk vlog yang akan kita aplikasikan pada kolam esok hari. Komposisi bahan pembentuk vlog di aplikasi kedua ini hanya memakai 3 bahan saja. Mengenai takaran, pada aplikasi kedua ini adalah setengah dari takaran aplikasi pertama yang 4 hari lalu telah kita lakukan. Takarannya adalah sebagai berikut. Probiotik aqua enzim 5 gram per 1 meter kubik. Probiotik probal 7,5 gram per kolam. Sumber karbon atau gula pasir 25 gram per 1 meter kubik. Untuk kapur dolomit tidak kita pakai lagi. Campurkan ketiga bahan tersebut ke dalam wadah yang berisi air. Lalu kita lakukan aerasi. Biarkan selama semalaman. Ini adalah hari kelima. Kolam akan kita aplikasikan tahap kedua biovlog. Di daerah tempat saya, pagi ini sedang hujan. Karena kolam tidak terkena air hujan secara langsung, maka pada pagi hari ini kita tetap mengaplikasikan bahan pembentuk vlog ke dalam kolam. Kalau kolam terkena air hujan, sebaiknya tunggu hujan sampai berhenti. Setelah berhenti, baru bisa lakukan aplikasi kedua bahan pembentuk vlog. Pada pengaplikasian kedua ini, puasakan ikan, jangan diberikan makan dulu 1 hari penuh. Tuangkan bahan pembentuk vlog ke dalam kolam. Aduk secara merata agar bahan tersebut tercampur dengan cepat di dalam kolam. Ini adalah hari ke-6. Pagi hari ini kita persiapkan pakan ikan dengan perkiraan porsi sebanyak 1% dari total berat ikan. Jangan lupa, pakan dibibis terlebih dahulu dengan ramuan pembibis. Diamkan pakan yang telah dibibis minimal 15 menit. Setelah pelek lunak, bisa kita berikan ke ikan. Ini adalah hari ke-7. Pada pagi hari ini, kondisi ikan terlihat sehat semua. Porsi pemberian pakan masih tetap sebanyak 1% dari berat total ikan. Warna air kolam menjadi kehijauan. Karena memang kolam saya ini terpapar sinar matahari yang lumayan banyak dari pagi hari sampai sore hari. Sepertinya masih baik-baik saja kondisi air. Karena warna hijaunya juga masih terlihat tipis. Di samping itu, ikan masih merespon dengan baik ketika diberikan makanan.
Respon ini bisa dijadikan indikator mengenai kondisi air kolam dan kondisi ikan itu sendiri. Biasanya, bila air kolam sudah memburuk, maka ikan juga tidak akan doyan makan jadinya. Coba kita lihat beberapa hari ke depan. Apabila warna air menjadi semakin hijau ke arah pekat, maka sepertinya kita harus lakukan suatu tindakan. Kalau menurut pemirsa, bagaimana dengan kondisi yang saya alami ini? Bisa komen di video ini, mungkin bisa sarankan apa yang harus dilakukan ketika terjadi situasi yang saya ceritakan tadi. Saya tunggu komennya ya. Baik, terima kasih pemirsa semua yang sudah menonton video saya ini sampai habis. Cukup sekian untuk segmen video perkembangan ikan dalam 7 hari ini. Selanjutnya, kita ikuti bersama video segmen minggu kedua. Jadi, tunggu video saya selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen video ini.